Jadi ini bagus sekali, sehingga apa-apa program kita sampaikan ke wali murid. Ini program kita dong, sehingga wali murid tidak ragu untuk menjadi maknanya kurang. Selama ini kita kan kurang promosi. Wali murid banyak yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh kurang. Belum ada sebenarnya, tapi belum semua. Kemudian yang perlu saya sampaikan, di mana saya pernah juga untuk sebagai promosi sekolah ini, apa yang telah dicapai oleh anak dalam lomba, misalnya lomba habis, lomba dengan jelas, atau itu kita gaungkan ke murid-murid, kita tampilkan bannernya. Barang apa kita kali ini itu menyiapkan baru ini harus kita hasil juara apa? Kita tampilkan sehingga wali murid kita tahu, wah bagus sekolah kita ini. Itu salah satu promosi yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi itulah yang saya sampaikan. Yang tadi menjadi kondisi oleh Pak Sekolah kita itu gabungan antara Pak Datuk, setelah saya masukkan aja ya, ada yang perlu di Pak Darul, ada masukan atau tambahan? Silakan Pak Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita berterima kasih kepada pimpinan sekolah yang telah mengerahkan staffnya untuk membicarakan masalah-masalah kepentingan sekolah kita yang tertuang di dalam Raker 2021-2022 yang sudah disampaikan kepada kita. Secara umum, kelihatannya apa yang disampaikan dalam program-program tersebut relatif bagus. Tetapi bagaimanapun bagusnya program itu, masih ada faktor yang menentukan berhasil tidaknya, yaitu masalah dananya. Nah, di dalam raker itu kita lihat tidak ada satupun pembicaraan bagaimana cara menanggulangi masalah kita yang sudah bertahun-tahun terjadi, yaitu banyaknya piutang kita atau tunggakan-tunggakan orang tua murid di dalam hal pembayaran kewajibannya, apakah itu SPP, uang-uang ini dan segala macamnya. Nah, jadi semestinya di dalam raker itu juga membicarakan masalah itu. Bagaimanapun bagusnya program ini, kalau tidak didukung oleh masalah dana keuangan, tidak akan berhasil. Nah, jadi disarankan kalau memang ini kita nilai bagus, ini harus tertuang di dalam anggaran kita ke depan, terutama di dalam anggaran pendapatan dan belanja madrasah kita tahun 2021-2022. Nah, jadi kita minta kepada pimpinan sekolah nanti agar membuat prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Datuk tadi. Semua program itu relatif bagus, tetapi tidak semuanya terlaksana oleh kita karena tergantung kepada masalah pendanaannya. Nah, jadi sebaiknya disarankan bahwa program-program yang kita urut berdasarkan kepentingan urgensinya kita tuangkan di dalam anggaran kita. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, masalah besar kita beberapa tahun yang lalu adalah masalah tunggakan kita. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau menagih piutang-piutang kita itu? Untuk tahun ini kita belum mendapat informasi data akurat berapa tunggakan kita.
Karena terus terang saja bahwa laporan bulanan keuangan bulan Februari, bulan Maret, bulan April, bulan Mei sampai hari ini belum sampai ke majelis, sehingga tidak bisa melihat mengcounter berapa tunggakan-tunggakan kita dan berapa pengeluaran kita. Padahal menurut ketentuannya, menurut SOP kita, laporan keuangan bulan ini itu sudah harus dilakukan bulan depan, paling lambat. Tetapi kenyataannya yang bulan Februari, Maret, April, Mei sampai hari ini belum juga masuk ke kita. Sehingga kita tidak mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan kita pada hari-hari terakhir ini. Jadi untuk berikut-berikutnya dimohon kepada pimpinan sekolah agar sebisa-bisanya, secepatnya sesuai dengan aturan melaporkan itu secepatnya. Supaya kalau ada kekeliruan bisa dengan segera diperbaiki, tidak berlarut-larut lebih dahulu, tidak berbulan-bulan lebih dahulu. Kemudian berikutnya di dalam hal penyusunan anggaran pendapatan itu semestinya berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Antara lain dia harus logis, dia harus transparan, dia harus efisien, dia harus efektif, dan dia harus surplus. Nah, itu beberapa prinsip-prinsip di dalam penyusunan anggaran. Nah, mengevaluasi anggaran kita tahun yang lalu, yang setahu saya ada beberapa data yang tidak akurat yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, pada kesempatan ini saya perlu mengkonfirmasi. Contoh ini, saya mau bertanya kepada pimpinan sekolah atau bendaharanya, jumlah murid kita tahun ini bulan Juli tahun 2020 itu berapa orang yang sebenarnya? Bukan, baru. Berapa orang? Tahun bulan Juli yang lewat. Murid baru. Iya, kelas 1. Kelas 1 maksudnya. 48 berhenti 1 berarti 47 kan? 47 orang. 46 jadi. 46 nih. 46. 45 lagi. Jadi proses penyusunan anggaran tahun yang lalu, APBN tahun yang lalu, semestinya itu sudah selesai dengan pimpinan sekolah. Semestinya kemudian disampaikan kepada majelis. Tetapi yang terjadi bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, waktu itu belum juga diusulkan oleh pimpinan sekolah. Sampai-sampai pihak majelis membuat surat kepada kepala sekolah agar itu diselesaikan. Maka barulah dikirimkan. Nah, setahu kita seharusnya di dalam penyusunan anggaran itu adalah data-data yang akurat, yang valid. Nah, tapi ternyata murid kita 47 orang. Tahu-tahu di dalam anggaran itu masih 50 orang murid. Terjadi bolong orang. Kenapa sampai terjadi itu? 3 orang murid dengan bolong. Menurut keramat kita yang tersatu, kalau kita bagi rata-rata pembayaran murid kelas 1 tahun ini sekitar 799.000 per anak 1 bulan. Itu rata-rata. Kalau kita kalikan dengan 3 orang bolong, berarti 3 kali 769.000 itu sekitar 2,3 juta 1 bulan. Anggaran kita itu umurnya perkaliannya 12 bulan. Berarti sudah bodonglah anggaran kita itu 12 kali 2,3 juta sekitar 27 juta dalam setahun. Pada saat presentasi waktu itu kita sudah merasa aman. Karena apa yang disampaikan oleh pihak pimpinan sekolah itu memang itu datanya. Ternyata kelas kita cek
Tapi anggaran kita pada tahun ini itu bodong sebanyak 27 juta sekian. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti anggaran biaya juga bodong minimal 90% kali yang bodong tadi. Itu sekitar 24 jutaan. Nah, kalau bodong anggaran belanja kita, kalau biaya itu sudah terlanjur digunakan, berarti kita sudah defisit. Kenapa sampai seperti itu? Kita tidak menyangka bahwa data yang disebutkan itu adalah data yang tidak valid. Nah, jadi untuk kedepannya, semestinya angka-angka yang kita masukkan di dalam sumber pendapatan kita di dalam APBN itu memang betul-betul yang valid, yang mungkin ada-ada. Kalau yang ada-ada seperti itu, ya belum perhitungan kita tidak sekian. Tahu siapa dong? Pakai pada siapa nanti itu? Kalau terus kita pertahankan di kita sampai kiamat, kita lunas. Berarti orang tidak ada. Nah, jadi saya bagaimana cara perhitungan keuangan kita, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana penggunaannya, barangkali perlu kita melakukan rekonsiliasi supaya nanti apa yang kita miliki memang betul-betul kita ada. Itu yang kita miliki. Jadi ada tahap kita rekonsiliasi. Kalau saya berimajinasi sejak sudah 2 tahun yang lalu, uang kita berikan berdasarkan kita dahulu. Waktu itu akan tunggangan dari para orang tua itu berikan dengan saya berimajinasi waktu itu. Kalau saya menjadi kepala sekolah, saya akan membentuk satu tim untuk itu. Katakanlah itu 5 orang. 5 orang saja itu. Kita pilih dari guru-guru kita yang memang mau bekerja keras. Sejauh informasi yang kita dapatkan, jumlah orang tua murid yang terkendala masalah pembayaran SPP itu sekitar 112 orang. Informasi yang kita dapatkan. Katakanlah sekitar 125 orang. Kalau dibagi secara prorata, 125 orang yang bermasalah, kita bagi dengan anggota tim sebanyak 5 orang, itu berarti mereka mendapat jatah 25 orang. 25 orang per orang. Nah, saya akan mengeluarkan surat tugas. Setelah membentuk tim, saya mengeluarkan tugas untuk melakukan kunjungan silaturahmi. Sekaligus informasi masalah keuangan dan komunitas keuangan yang ada. Kalau membayar minggu pertama itu persiapan data-data orang tua murid. Berapa jumlah? Siapa nama-namanya dengan berapa? Sampai sekarang itu katakanlah 1 minggu pertama itu tugas mereka. Kemudian minggu yang kedua turun ke lapangan. 5 orang tadi. Kalau ditargetkan dalam 1 hari bisa menemui 5 orang, berarti jatah mereka 25 orang. Itu artinya 5 hari kerja sudah tuntas. 5 hari kerja sudah tuntas. Kemudian minggu yang ketiga menyusun laporan untuk memvalidkan data yang diperoleh dari orang-orang yang ada. Jadi saya berpikir dalam tempo 3 minggu sudah ya akan sekian validasi dari semua murid. Katakanlah itu semacam proses recheck. Katakanlah recheck and recheck. Jadi informasi itu penting bagi kita untuk memastikan
kandidasi saya. Kalau saya menjadi kepala sekolah. Nah, jadi sejauh yang kita dengar tadi tidak ada satu usaha yang diakhir. Padahal justru itu yang paling penting yang menjadi masalah kita sudah tahun-tahun yang lalu. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, apakah ada semacam tahu bagi tambahan informasi apa kalau berdasarkan surat edaran Dewan yang PDN, berapa persen saya lupa. Jadi kita di tambahan apa yang ada itu ada mendapatkan keringanan. Cuma istilahnya di sini ada dua pangkal. Dari mana istilah uang pangkal itu di lingkungan kita, saya kurang tahu juga. Tapi maksudnya barangkali uang BPT barangkali. Ya. Maksudnya saya di dalam peraturan itu tidak uang pangkal gitu. Memang di tempat lain ada istilah uang pangkal. Kendala itu juga yang pembangunan itu disebut uang pangkal. Cuma di lingkungan kita ini tidak begitu familiar itu di lingkungan kita. Nah jadi nanti kita coba cek dulu berapa persen keringanan yang diberikan kepada